secara tiba-tiba saya diberi orang tanah sawit yang sudah menghasilkan 2 hektar. Berapa hektar? 2. 2 hektar. Di mana, Bu? Yang satu sudah berbuah pasir kata orang itu. Yang keduanya sudah tinggi. Secara datang tiba-tiba memang masih pemilik. Saya heran, ada apa diberikan kepada saya? Nah, begitu. Jadi alhamdulillah Ibu, sudah panen 1 kali. Kemarin sebelum berangkat. Ibu tinggal di mana? Di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkabul adalah saya yang sudah terkabul semenjak menjalani ilmu RDAY. Saya kenal baru bulan 12. Saya kesini sudah 2 kali. Yang pertama saya tenang setelah mempelajari ilmu ini. Yang keduanya secara tiba-tiba saya diberi orang tanah sawit yang sudah menghasilkan 2 hektar. Berapa hektar? 2. 2 hektar. Di mana, Bu? Yang satu sudah berbuah pasir kata orang itu. Yang keduanya sudah tinggi. Secara datang tiba-tiba memang masih pemilik. Saya heran, ada apa diberikan kepada saya? Nah, begitu. Jadi alhamdulillah Ibu, sudah panen 1 kali. Kemarin sebelum berangkat. Ibu tinggal di mana? Di Bengkulu. Bengkulu. Ya. Oh, Ibu temannya yang Ibu itu bukan yang semalam? Iya, kemarin serempak berangkat. Oh, serempak. Iya, Naik sudah apa? pulang. Naik apa? Ibu udah pulang tuh? Ibu itu udah pulang? Belum? Udah. Oh, udah pulang. Saya sendiri yang belum. Ibu sendiri? Ya, sekarang saya sendiri. Iya. Jadi hasilnya begitu saya panen, bagaimana caranya? Ya nanti kalau memang sudah panen, ya kasih aja saya, katanya berapa. Udah saya bagi 2. Jadi mendapatkan uang 2.700.000. Kemarin untuk yang saya sedekahkan ke sini. Yang 1 jutanya. Iya. Jadi untuk sedekah itu baru 2 kali, karena saya baru 2 kali ke sini. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua? Yang keduanya, saya punya hutang itu selama ini kolektor nagih terus. Nagih terus. Terus Ibu mainkan jurus apa? Jurus colet. Diapain? Ke bosnya saya salami. Hah? Bosnya. Ibu datang ke kantornya apa dia datang ke rumah? Saya datangi ke kantornya. Saya ingin ketemu, aku bilang. Mau ketemu? Kenapa, Bu? Katanya mau melunas. Nantilah kita bicara dulu, bilang. Ya. Sebelum masuk saya masuk WC dulu. Wah, iya. Saya coletin langsung dia Bu, bilang, mana rekening, katanya. Sini maju, Bu. Tepuk tangan dulu buat gadis berkerudung kuning. Nih kalau colak-colek apalagi salaman ke bosnya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu para penonton nih. Soalnya dari tadi mana nih belum ada juga nih yang colak-colek ya. Oke, Bu, perkenalkan diri dulu. Ibu nama siapa? Saya Zusmiwati dari Bengkulu, Kabupaten Slumah. Siapa, Bu? Zusmiwati. Oh, kedengarannya Mulan Jamila ya kan. Oke, jadi Ibu dari Bengkulu jauh-jauh ke RDAY ini yang kedua kali. Iya, kedua kali. Yang pertamanya hari apa? Kapan? Bulan apa? Bulan Januari 2024. Ya, 2025. Sekarang udah Maret nih. Iya. Ya kan? Nah, sebelumnya itu Pak, saya udah ke Pak Mail di Lampung. Oh, sono kemarin. Iya, yang waktu anak yatim 100 Februari. orang datang dan saya sedekah juga 1 juta. Ibu ikut ke sono? Ikut. Nyaksiin tuh ijab. Iya. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu, Ibu awalnya tahu RDAY dari mana? Dari suami. Mana? Suami ikut gak? Enggak. Gak ikut. Oh ya, awal dari suami. Nyimak suami ngasih taulah ke Ibu. Ya, katanya coba pelajari ini. Dia dengar orang nagih utang itu. Oh. Mungkin dia tahu juga, jadi bingung gimana cara membantu istri ini, mungkin gitu. Jadi saya pelajari. Nah, kau lakukan ini, yang mandi jam 00. Ya. Setelah itu baca Al-Quran, karena dia nggak bisa baca Al-Quran. Suami Ibu Suami nggak bisa. Dia baca yang Alhamdulillah 99 kali. Bukan 999. Nah, 999 kali. Oke. Kali 27. Nah, itu. Nah, Ibu bagian baca Quran. Saya yang bagian baca Quran. Disuruh kan untuk selesai 9 juz itu 1 malam. Saya nggak sanggup malam pertama. Jadi saya mampunya hanya 3 juz 1 malam. Sampai matahari terbit. Enggak, saya hanya sampai yang 3 juz itu sebelum subuh aja. Stop. Oke. Setelah subuh saya lanjutkan lagi 2 juz. Sehingga saya bisa sampai 5 juz. Dari mulai bangun jam 00 sampai matahari terbit, Iya. Ibu berhasil baca Quran 5 juz. 5 juz. Tadinya sebelum kenal RDAY, biasanya baca Quran nggak setiap malam?
Setiap malam enggak, cuman saya baca kewajiban aja paling malam Jumat. Itu pun tidak selesai 1 juz. Oh, luar biasa ya. Ya Yasin paling-paling selesai. Malam Jumat. Oke. Singkat cerita, ibu nyimak praktek setelah dikasih tahu suami, ibu ada hajat. Ya? Ada hajat. Pasti dong. Nggak Iyalah. mungkin Nggak ada KPAY nggak tujuan, ada kan ada hajat. tujuan Iya. untuk apa belajar. Nah, ibu kan udah datang waktu Januari ke sini. Iya. Terus waktu acara di Lampung, ibu Datang juga juga. ikut. Iya. Nah, sekarang datang lagi. Nah, tadi ibu cerita pertama yang terkabul saya mendapatkan ketenangan. Iya. Ya, emang selama ini ibu orangnya nggak tenang apa gimana? Nggak tenang karena ditagih. Oh iya, luar biasa ya. Nggak tenang karena ditagih. Iya. Ya, jadi selama ini ibu emang nih maaf nih bu, kalau saya boleh tahu nih berapa nominal utangnya? Kemarin terakhir itu saya bilang kan, Pak coba dinilai utang saya itu berapa? Utangnya sudah dari tahun 2019. Heeh, berapa total? Saya bayar. Heeh. Jadi 106. Juta. Ya, Oh, itu pokoknya apa udah sama bunga-bunga? katanya pokoknya 106 sudah saya diskon 16 juta katanya gitu. Emang ibu dulu minjemnya berapa? Waktu itu 200. Oh, udah dibayar. Udah. Sekarang bersisa 106. Iya. Sudah didiskon 16 juta, sisa 106. Covid berhenti bayarnya. Oh, kusut. Karena saya kan jual beli beras gabah. Jual beras nggak bisa, nggak boleh jual beras. Jadi jual beras hanya di desa, maka omset saya turun. Tak Iya. terbayar lah. Terbayar yang itu. Ya, oke. Singkat cerita, ibu tenang yang pertama. Yang kedua, ibu ditagih-tagih, ya kan? Datanglah langsung nih ke kantornya. Iya. Jumpai si bosnya. Iya. Ya, yang terjadi adalah. Saya colet, saya salami. Nah, begitu ibu colek, ibu ngucap apa? Ucapkan utang lunas, utang lunas, utang lunas. Apanya yang lunas katanya? Kata siapa tuh? Kata bosnya itu. Heeh. Setelah, mana rekeningmu katanya? Ini saya apal Pak rekening saya. Saking saya sering bayarnya dulu, bilang gitu. Ada. Begitu dilihat, nggak ada pembayaran bulan ini. Nggak ada, usah dibayar. Itu ajanya. Tapi sampai sekarang dia belum nagih. Tadinya? Ya, tapi saya kan masih terpikir utang. Iya, enggak tadinya Tadinya masih nagih-nagih terus. tim kolektornya itu terus nagih. Datang ke rumah. Ya. Sekarang? Sampai saya bilang, aku nggak mau lagi ketemu sama nama orang itu. Bilang, saya mau ketemu bos langsung aja, gitu aja. Oh, iya. Jadi begitu ibu colek, ibu bilang utang lunas, utang lunas, utang lunas. Sampai ketemu bosnya juga dibilang utang lunas, utang lunas, utang lunas. Iya. Waduh, harus dalam hati aja, jangan diucapin. Takutnya ntar dia pasien RDAY juga. Enggak. Iya. Semoga dia nggak tahu RDAY gitu aja. Tapi hampir rata-rata bu, ya, kalaupun dia tahu RDAY, pasrah bu. Iya. Aduh nih jalur langit. Ya kan kata Pak Haji, kalau gue tagih, ntar sakitnya dia ke gue ya kan. Mending gue usah nggak tagih dah ya kan. Mentok-mentok paling dipecat sama bos. Oke bu, itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang linglung. Oh family ya, masih family. Ya memang masih pemilih. Ya, tapi saya juga heran kenapa memberikan walaupun kebun sawit. ya kebun sawit 2 hektar yang sudah siap panen kok diberikan kepada saya. Loh, kenapa bilang tiba-tiba suruh saya? Itu kapan dikasihnya? Baru 3 minggu yang sudah. 3 minggu yang lalu. Iya, jadi saya kemarin panen itu hari Selasa kemarin sebelum berangkat sini. Jadi saya panen, sekarang datanglah ke sini. Saya udah panen. Oh, kebun sawit tuh kalau seluas 2 hektar, kalau panen, untung bersihnya benar-benar bersih tadi ya 2,7 juta. Ya. Udah potong Karena semua biaya-biaya. gua sekarang lagi ngatret. Yang Apa 1 hektarnya baru buah pasir cuma 9 tandan dapatnya. Oh, Yang iya. banyak hasilnya yang sudah tinggi gitu. Dijual tuh ke tengkulak. Iya. Laku Jadi seharga 2.760.000. Jadi potong upah. Saya bilang sama orang yang panen, berapa per kilo kamu ngambil upah? 200 bu, 200 rupiah. per kilo. Ya sudah potong ambil. Ya, saya bawain orang 3 panen. Karena baru pertama. Ya. Jadi 2.700.000 kurangi 255, itulah yang dapat. Itu saya bagi 2 kepada orang yang punya Si pemilik. saya pemilik. Langsung jemputlah uangnya segini, aku bilang gitu. Wah, biasanya tidak segitu panennya katanya. Berapa? Biasanya saya hanya dapat 400 katanya. 600 paling tinggi. Kemana Ini larinya? dapat 1 juta lebih katanya. Ya nggak tahu namanya rezeki. Itu rezekimu katanya gitu. Terus akhirnya? Ya udah, saya kasihkan. Sampai sekarang uangnya nggak diambil. Masih Saya di ibu? berangkat. Masih di saya. Alhamdulillah. Tadi. Jadi saya 1 juta udah saya berikan sini. Nah ini saudaranya ibu kayaknya lagi nonton YouTube nih. Dia bilang, Iya. kasih aja Mas Regi katanya. Maunya elu. Insya Allah. Oke, jadi Bu, itu bisa dikatakan semacam orang linglung ya. Karena orang linglung itu bisa berupa saudara,
keluarga, suami atau istri atau orang kawan lama atau siapapun yang tiba-tiba menurut kita nggak mungkin ya. Dan saya baru-baru ini juga dapat kabar dari salah satu tamu, Mas Regi, ini saya dulu punya langganan. Udah 15 tahun yang lalu kita pernah menjalin hubungan dalam artian jual beli barang ya. Jadi si kliennya ini atau si pelanggannya ini sering beli barang ke dia. Putus hubungan karena barang yang dibeli itu nggak laku. Akhirnya udah nggak pernah berkabar lagi setelah 15 tahun. Dan baru-baru ini tiba-tiba ngabarin ya. Katanya saya ada uang 1 miliar, 2 miliar. Kamu mau pakai nggak buat modal usaha? Ya kan? Tanpa saya bilang, Mbak kalau nggak mau nangkep, bilangin saya mau loh, ya kan? Itu namanya orang linglung, Bu. Orang yang nggak pernah kita kejar, yang nggak pernah kita samperin, bawa sertifikat, gadein apa segala macam, datang sendiri, nawarin atau ngasih atau apapun, itulah orang linglung, ya kan? Dia sempat bertanya-tanya, apa ini yang dimaksud Pak Haji orang linglung, ya kan? Kira-kira ambil apa enggak, Mas? Ya kalau saya sih udah otomatis ambil kalau tanpa jaminan, tanpa ya kan. Tapi kalau misalkan Mbak pengen penasaran, takut jawabannya salah, mending konsultasi ke Pak Haji, ya kan. Tapi saya yakin kalau kita nggak ngejar, tahu-tahu datang sendiri, gas sudah, nggak ada urusan. Yang penting tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa ya kan. Kayak ibu nih, tahu-tahu dikasih begitu aja, nih kelola lah. Saya capek apa gimana gitu kan. Mungkin selama ini yang ngelola nggak amanah sebelumnya, tiba-tiba dioper lah ke ibu, ya kan. Padahal ibu nggak minta-minta kan. Enggak. Mana kebun kamu, saya yang kelola lah, nggak gitu kan. Enggak. Tahu-tahu dikasih aja. Alhamdulillah ya. Oke, ada lagi Bu yang terkabul? Masih ada. Apa? Jadi bagaimana saya mau ke sini lagi. Ya. Rasanya mau ke sini. Kemarin ini. Jadi yang uang sawit kan tak cukup itu. Deketin mic-nya, Bu. Nah, jadi saya pikir, saya panggil, ada juga masih pemilik. Ke rumah dulu ya sekarang. Ya ngapa ngah? Nah, manggil aku kan ngah. Mak ngah. Ngapa? Sini aja lah dulu. Kebetulan suami saya ngurus, dia membantu mengambil uang. Jadi saya tahu dia punya uang. Saat itu. Iya. Jadi, iyalah. Nah sebelum dia sampai, juga saya udah colet-colet. Mainin jurus. Mainin lagi jurusan saya. Ngucapnya apa? Ngucapnya, insya Allah dia mau. Insya Allah dia mau. Oh, pakai kata Jadi, insya Allah. Jadi aku bilang, sudah saya salami, selamat ya mendapatkan pinjaman banyak, selamat ya mendapatkan uang pinjam banyak. Nah, jadi gimana katanya? Saya pinjam uangmu 20 juta. Untuk apa? Ada perlu lah. Gitu aja. Langsung masuk dalam, berapa? 20 juta? Iya. Langsung diberi 20 juta. 2 gepok dong? Iya. Apa 4 gepok? 2 cuman. 2 gepok, berarti 100 ribuan 2 gepok. Iya. Wow, tepuk tangan luar biasa, ini manjur bener. Bu, saya Bisa ada berangkat saya ke sini. Ah? Berikan bisa berangkat sini. Berangkat? Rencana mau perikpat. rencana. Ya yang 10 juta. Oh iya. Bu, ini teman saya ada Bu, orang kaya Bu. Boleh nggak bantuin Bu, colekin, pinjem uang. Nggak usah banyak-banyak Bu, 20 miliar cukup lah, ya kan? Siapa yang Ah? Saya kan butuh juga 20 miliar. Iya, maksudnya teman saya orang kaya raya. Ibu bantu colekin ketemu teman saya, salaman. Boleh. Nanti kita bagi Mana orangnya? dua. Hah? Manjur ya, luar biasa loh ya kan. Inilah dahsyatnya ilmu RDAY. Berarti ibu seyakin itu ya. Nah, harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.